Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-35. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisul khamis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yakiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahu al-muslim kullu muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu harga dalam jual beli, tanajus, wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah saling memboikot, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, dan janganlah menjatuhkan harga pada suatu transaksi saudara yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwana, yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh menelantarkannya, wala yakdhibuhu, dan tidak boleh mendustainya, wala yahkiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Wa yashur ila syarri thalatha marat, dan memberikan isyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seorang itu melakukan keburukan, ayah kira akhu al-muslim, ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Kulul muslim al muslim haram, setiap muslim kepada muslim yang lainnya haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Hadis ini, hadis yang ke-35 ini dijelaskan oleh pensyarah beberapa makna. Pertama adalah Rasulullah mengatakan
La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad, apa itu maknanya? Hasad maknanya adalah membenci. Membenci itu sudah dikatakan hasad. Ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain, kemudian timbul dalam hati kita itu yakroh, membenci, itu sudah hasad. Baik selain membenci tadi, dia itu berangan-angan supaya nikmat itu hilang darinya atau berpindah kepadanya, maka namanya adalah hasad. Pada intinya, di antara juga saya menjelaskan, hasad pada intinya adalah ketika seorang itu membenci, baik membenci dalam nikmat dunia, atau dalam nikmat akhirat juga, dalam perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama. Ini juga masuk. Jadi hasad itu intinya adalah ketika seorang itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, baik dia berangan-angan nikmat itu hilang darinya atau nikmat itu berpindah kepada dirinya. Intinya pada ketika seorang itu yakroh, ketika membenci, itu namanya adalah hasad. Dan hasad ini bisa terjadi dalam perkara-perkara dunia, seperti seorang diberikan mungkin kelebihan harta, memiliki rumah yang bagus, atau mungkin memiliki sepeda motor atau mobil atau yang lainnya, atau mungkin dari sisi usahanya dia berhasil, kemudian dia kok membenci, tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ini sudah hasad. Begitulah dalam masalah akhirat, atau masalah agama, dia membenci si fulan diberikan ilmu, atau si fulan diberikan kemudahan dalam ketaatan, kemudian dia kok benci, maka ini adalah hasad. Berbeda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu adalah dia berangan-angan supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya, berangan-angan supaya dia mendapatkan nikmat seperti saudaranya. Ini namanya ghibthah. Lah ini boleh. Kalau ghibthah itu dibolehkan. Kalau dalam hadis la hasada ila fil itsnaini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Ini maknanya adalah ghibthah. Itu berangan-angan supaya dia mendapatkan nikmat seperti saudaranya. Di antaranya adalah seorang itu boleh ghibthah, supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya, orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Atau juga seorang boleh memiliki ghibthah, berangan-angan supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya. Di antaranya adalah seorang diberikan kemudahan harta, kemudian harta itu dia gunakan siang malam untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh ketika kita melihat saudara kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harta itu bukan untuk memperkaya dia, tapi betul-betul siang malam dia gunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh kita ingin seperti itu. Atau kita melihat saudara kita diberikan ilmu agama yang Masya Allah dia mudah dalam belajar, dia bisa hafal Al-Quran, hafal hadis, ribuan hadis, atau mungkin dia bisa berdakwah atau yang lainnya, maka boleh kita berkeinginan seperti fulan yang seperti itu. Maka ini namanya adalah ghibthah, maka itu dibolehkan. Yang dilarang adalah hasad, yaitu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, baik sifatnya dunia atau sifatnya adalah akhirat ataupun agama. Baik bencinya itu supaya hilang nikmatnya atau nikmat itu berpindah kepada dirinya. Pada intinya hasad adalah membenci. Maka Rasulullah mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad atau dengki. Dan kerusakan hasad ini sangat banyak, sehingga di sana para ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 10 kerusakan ketika seorang itu hasad. Salah satunya adalah berarti dia tidak ridho akan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan rezeki, diberikan kemudahan untuk dalam semua perkara, itu yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika dia benci si fulan mendapatkan kemudahan dalam harta, berarti dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak, beliau sebutkan ada 10. Maka di Rasulullah mengatakan la tahasadu, janganlah kalian hasad. Nah ini. Yang kedua adalah Rasulullah mengatakan wala tanajasu, janganlah kalian saling tanajus. Tanajus itu maknanya adalah menipu harga dalam jual beli. Kalau di sini pensyarah menjelaskan tanajus itu adalah ayazida fi thamani sil'ah indal munadah 'alaiha wa wala yuridu syira'aha bal yuridu naf'al ba'i bi ziyadati thaman lahu awil idrara bil mushtari bi ziyadati thaman 'alaihi. Jadi gambarannya tanajus itu seperti ini. Ada si A ini penjual, si B pembeli, ya kan? Kemudian datang si C. Si C ini tanajus. Si C ini ya, dia sebenarnya tidak niat membeli. Cuma dia menawar barang yang ditawarkan si A tadi dengan harga yang tinggi. Ya, mungkin si A menawarkan barang itu harganya 100.000. Ya. Kemudian si B ini nawar mungkin 50.000. Datang si C ini dia menawar tapi tidak ingin membeli, tapi ikut menawar. Tujuannya apa? Memberikan nilai lebih kepada penjual. Dia mungkin tawar berani dengan harga 80.000 tentunya, ya kan? Supaya yang si B tadi juga tertarik untuk menawar yang lebih tinggi lagi, sehingga memberikan manfaat kepada penjual, atau dengan tujuan supaya pembeli tadi mendapatkan istilahnya mudarat ataupun yang lain, kerugian, ya kan? Sehingga ini namanya tanajus, menipu dalam hal jual beli. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi si A penjual, si B pembeli. Si A menawarkan dengan harga 100.000 ya. Kemudian datang si C, dia tidak niat untuk membeli, niat dia adalah menawar barang tadi supaya memberikan manfaat lebih kepada si penjual atau ingin memberikan mudarat kepada si pembeli. Ini namanya tanajus, maka tidak dibolehkan. Perkara yang ketiga yang beliau larang adalah wala tabaghud, dan janganlah kalian saling tabaghud, saling membenci ya, atau melakukan hal-hal yang itu menyebabkan kebencian. Maka perkara-perkara yang menimbulkan kebencian satu dan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memboikot. Memboikot itu membelakangi. Intinya ketika ketemu tidak salam wala kalam, justru dalam bahasa Jawanya melengos gitu ya. Ketemu seharusnya salam, senyum, tapi tidak, justru menyingkir atau justru pergi dari situ. Namanya adalah tadabaru. Janganlah kalian saling memboikot. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh ya seorang itu menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. La yahilu li muslim ayahjura akhahu. Tidak boleh seorang muslim itu menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari ya. Maka para ulama menjelaskan, seandainya kita ingin menghajar saudara kita, mendiamkan, tidak mengajak bicara, wala salam wala kalam, itu ketika memang ada faedahnya. Contohnya ketika saudara kita terjatuh dalam maksiat ya, kita ingin menghajarnya, ingin memboikotnya, tidak ngajak bicara, tidak ngajak salam ataupun yang lainnya. Ketika memang nanti ada maslahat supaya dia itu tahu, oh ya kenapa saya tidak diajak bicara sama si fulan, kenapa saya dijauhi si fulan, supaya dia sadar, oh mungkin saya terjatuh dalam maksiat, supaya saya meninggalkan. Tapi kalau nggak ada faedahnya menghajar saudaranya tadi, mendiamkan saudaranya tadi, maka tidak boleh. Karena tujuan menghajar, memboikot itu adalah supaya orang yang terjatuh dalam dosa maksiat itu apa? Kembali bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wala tadabaru, maka janganlah kalian saling memboikot, mendiamkan satu dengan yang lainnya. Fala yuhibbu ayyalqa akhahu,
dia tidak senang bertemu dengan saudaranya. Bal yuwalli kul wahidin minhum duburahu bisababi ma yakunu bainahuma min tabahud. Bahkan dia masing-masing dari dua orang atau dua saudara ini justru saling membelakangi, saling berpaling ketika bertemu, berusaha untuk menghindar. Ketika bertemu di jalan, seharusnya sudah mungkin nggak ada jalan lagi, dia mungkin balik. Ingin betul-betul dia itu nggak ingin ketemu orang tadi yang mungkin ada permasalahan. Yang dengan permasalahan tadi menyebutkan saling membenci. Ketika sudah benci maka saling menjauhi, saling memboikot. Maka ini tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan wala tadabaru, maka jangan kalian saling memboikot. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan melarang wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Dan janganlah sebagian kalian itu menjauhkan atau menjatuhkan harga pada transaksi saudara yang lain. Jadi wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Janganlah sebagian kalian itu menjatuhkan harga pada jual beli saudara yang lain. Gambarannya seperti ini. Pensyarah menjelaskan ayata baya'a ithnani sil'atan wa huma fi muddatil khiyar. Ada dua orang yang saling transaksi, namanya majelis khiyar. Jadi si A sama si B sedang transaksi jual beli pisang contohnya, ya kan? Jual beli pisang. Ya. Kemudian fayati akhor, datang orang lain, si C, ya kan? Si C datang memberikan istilahnya usulan kepada si B, kamu gak usah beli pisangnya si A, mending beli pisang saya, itu lebih istilahnya lebih murah atau mungkin barangnya lebih bagus. Nah ini namanya wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Istilahnya adalah menjatuhkan harga penjual di antara saudaranya. Atau mungkin jualan sepeda motor, ya kan? Si A menjual sepeda motor kepada si B, itu sedang transaksi, sedang di dalam majelis khiyar namanya. Di dalam jual beli ada majelis khiyar. Si penjual sama pembeli itu boleh menentukan harga. Artinya ketika majelis khiyar itu masih ada pilihan, boleh melanjutkan, boleh nanti dibatalkan. Ketika di majelis khiyar tadi ternyata ada pihak ketiga datang, memberikan bujukan kepada si B, menawarkan, padahal masih majelis khiyar. Dua orang ini adalah nanti masih menentukan harga, boleh lanjut boleh tidak. Belum selesai majelis khiyar, datang pihak ketiga yaitu si C tadi menawarkan kepada si B, saya punya sepeda motor yang mungkin kualitasnya sama tapi harganya lebih murah, atau yang semisalnya. Nah ini adalah dilarang. Wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Tidak boleh menjatuhkan harga kepada saudara yang lain. Ini kan menjatuhkan harga, ya kan? Sudah ada majelis, istilahnya majelis khiyar, saling tawar menawar, transaksi, ternyata ada pihak ketiga datang, tujuan menjatuhkan harga. Dia menawari barang yang lain yang mungkin sama kualitasnya tapi lebih murah, atau mungkin harganya sama tapi kualitasnya lebih bagus. Ini adalah juga dilarang. Maka ini adalah juga hal-hal yang menyebabkan kebencian. Timbul kebencian satu dengan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini diantara larangan beliau. Pertama adalah la tahasadu, tidak boleh saling mendengki, saling hasad. Yang kedua, tidak boleh tanajus, yaitu menipu harga dalam jual beli. Yang ketiga adalah tidak boleh tabaghadu, saling membenci. Yang keempat adalah wala tadabaru, tidak boleh saling memboikot, membelakangi, saling mendiamkan. Kemudian yang keempat adalah yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, tidak boleh menjatuhkan harga pada transaksi saudara yang lain. Setelah beliau menjelaskan larangan tadi, maka beliau mengucapkan wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Dan inilah
hakikat persaudaraan yang hakiki, yang bisa nanti akan langgeng sampai yaumul qiyamah, adalah ketika persaudaraan dibangun di atas iman wal Islam. Ya. Kalau hanya sekedar persaudaraan dibangun di atas nasab, tetapi tidak dibangun di atas iman dan Islam, itu hanya sebatas nanti di dunia. Tapi ketika keimanan dibangun di atas iman wal Islam, meskipun tidak ada hubungan nasab, itu nanti bisa langgeng sampai yaumul qiyamah. Maka Allah mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, persaudaraan pada hari kiamat itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika seorang muslim itu bersaudara, maka Rasulullah juga mengingatkan, la yadlimu, tidak boleh mendolimi, wala yakhdulu, tidak boleh menelantarkannya, wala yakdzibu, tidak boleh mendustainya, wala yahkiru, dan tidak boleh meremehkannya. Ini konsekuensi persaudaraan seperti itu. Kalau yang namanya sudah saudara, maka tidak boleh melakukan hal tadi, entah mungkin menipu, mendolimi, menelantarkannya, mendustainya, atau meremehkannya. Maka konsekuensi daripada ketika seorang saudara adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. At-taqwa hahuna. Kemudian Rasulullah menyebutkan takwa itu tempatnya di sini. Beliau memberikan isyarat kepada dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, sampai beliau mengisyaratkan sebanyak 3 kali. Bihasbir minasyarr ayahqira akhahu al-muslim. Maka cukuplah kebusukan seseorang atau seorang itu melakukan sebuah kejelekan ketika dia meremehkan saudaranya yang lain. Maka bahkan ini termasuk sombong. Sombong itu adalah batrul haq wa khamdun nas. Apa definisi sombong itu? Apakah sombong itu ketika seorang itu pakai baju bagus, pakai sepeda motor bagus? Bukan. Namanya al-kibr, sombong itu adalah batrul haq wa khamdun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka cukuplah ketika seorang itu melakukan sebuah kejelekan ketika ayah kirakhwal muslim, meremehkan saudaranya muslim. Entah mungkin meremehkan dari sisi dunia karena dia fakir, karena dia miskin sehingga diremehkan, atau mungkin dari sisi ilmu, mungkin dia masih lemah ilmunya sehingga diremehkan. Maka ini enggak boleh. Ketika dia seorang muslim, maka dia adalah saudara, tidak boleh meremehkannya. Kulul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Maka setiap muslim satu dengan yang lainnya adalah haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dilecehkan kehormatannya. Itulah konsekuensi daripada saudara muslim kepada muslim yang lainnya. Maka haram darahnya untuk ditumpahkan, disakiti. Begitu pula haram hartanya untuk diambil, dicuri, ditipu, atau yang lainnya. Begitu pula kehormatannya, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh ghibah, namimah, ataupun yang sejenisnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada Rasulullah mengatakan bihasbi minasyarr ayahqir akhahu al-muslim. Cukuplah kebusukan seseorang ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Maknanya ketika seorang itu meremehkan dari si dunia ataupun yang lainnya, maka berarti dia sudah berbuat sebuah kejelekan, sebuah dosa. Ketika hanya meremehkan saja, menganggap dia itu remeh, siapa fulan, sehingga tidak diperlukan, tidak dianggap. Nah, ini adalah termasuk daripada sifat al-kibr. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Maka ini bahaya daripada orang-orang yang
al-kibr tadi, sombong. Jadi sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah wa khamtunas, meremehkan orang lain. Maka yang menjadi barometer, yang menjadi ibrah adalah takwa. Maka takwa itu hakikatan tempatnya di dalam hati. Ketika hatinya baik, maka akan memberikan asar, pengaruh kepada amalannya. Kan itu. Yang menjadi raja itu adalah hati. Itu takwa itu. Ketika dia bertakwa, maka akan memberikan asar kepada amalannya. Apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Maka dalam hadis yang Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Namun ketika segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahil qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Ketika hati seorang itu baik, maka nanti akan memberikan asar, pengaruh kepada amalannya. Begitu pula ketika hatinya baik, ketakwaannya baik, maka akan berpengaruh kepada apa? Amalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang menjadi barometer dari si Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ketakwaannya. Maka dalam ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akramakum, yang paling apa? Paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling berilmu, bukan yang paling berharta, bukan yang paling jabatannya tinggi, bukan. Tapi adalah at-taqwa. Begitu pula di antara bentuk barokah seorang itu berilmu, itu adalah di antara dia amalkan. Maka orang yang paling mulia itu bukan orang yang istilahnya yang paling berilmu, tidak. Kalau dia berilmu tidak diamalkan, maka ini juga nggak ada faedahnya kan. Seperti orang-orang Yahudi, dia berilmu tapi tanpa diamalkan. Maka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka dalam hadis Rasulullah juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad kita, rupa kita, hitam, putih, coklat ataupun yang lainnya, atau cacat ataupun yang lainnya, tidak. Ya. Wa amwalikum, tidak pula Allah melihat kepada harta-harta kalian, masalah dunia. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, wa amalikum, dan amalan-amalan kalian. Ini. Jadi keimanan ya itu adalah hakikatnya di dalam hati. Ya. Sebagian para salaf mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qulub wa sadaqathu al amal. Bukanlah keimanan itu sekedar tamani, berangan-angan, wala bitahalli, bukan hanya sekedar berhias ya. Akan tetapi keimanan itu adalah apa yang menancap di dalam hati ya. Wa sadaqathu al amal, dan dibenarkan dengan amalannya. Itulah keimanan, bukan sekedar berangan-angan kemudian dihiasi secara dohir baik, tetapi ternyata hatinya busuk. Sebagaimana orang-orang munafik, ya kan? Orang munafik itu secara dohir baik, ya. Tapi ternyata hatinya mereka membenci kepada Islam, menyembunyikan kekufuran. Tapi seorang muslim adalah yang hatinya baik, maka akan memberikan pengaruh kepada jasadnya. Ini. Kemudian paragraf yang terakhir, Rasulullah mengatakan kulul muslim al muslim haram. Setiap muslim kepada muslim yang lainnya adalah haram. Apanya? Darahnya. Maknanya darah saudara kita seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Maka haram hukumnya. Begitu pula haram hartanya, tidak boleh dicuri, tidak boleh ditipu, tidak boleh diambil ya.
Begitu pula kehormatannya, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dighibai, tidak boleh dinamimah ataupun yang sejenisnya. Maka kedoliman itu terjadi dalam 3 hal ini, dalam darah, dalam harta, ataupun dalam kehormatan. Maka tidak boleh ketika itu adalah seorang muslim, tidak boleh untuk melukainya, untuk menyakitinya, untuk melecehkannya, atau mengambil hartanya dengan cara apapun yang tidak diridhoinya, ya. Maka pentingnya tentang hadis ini yaitu tentang darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu terjaga. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau haji wada, ya. Ketika haji wada di bulan Dzulhijjah, ya. Maka Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan haram, ya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diambil. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti terhormatnya pada hari ini. Itu ketika beliau berhaji wada. Fi syahrikum hadha, ketika di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang haram, bulan yang dihormati. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di mana? Di Mekah. Maka kaitannya sangat erat sekali. Kenapa Rasulullah menyampaikan di sini di situ? Karena memang harta seorang muslim, darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim tidak boleh dindolimi, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada intinya hadis ini hadis yang sangat agung, bagaimana memberikan semangat kepada kita semua untuk saling bersaudara. Biasanya seorang muslim satu dan yang lainnya adalah bersaudara. Maka ketika sudah itu saudara, maka konsekuensinya adalah tidak boleh membenci, tidak boleh memboikot, tidak boleh mendolimi, tidak boleh istilahnya menipu dalam jual beli atau yang jenisnya, maka tidak boleh, ya. Maka bagaimana kalau memang saudara, maka harus saling menyayangi, saling lemah lembut, saling memberi, saling menolong, saling ta'awun dan yang lainnya. Itu konsekuensi daripada seorang saudara. Taib. Ini diantara makna hadis. Kemudian beberapa faedah yang belum sampaikan. Yang pertama adalah tahrimut tahasud wa tanajus wal bai' ala bai' akhihi. Haramnya tahasud, saling mendengki, ya. Wa tanajus, dan juga haram tanajus, menipu dalam jual beli. Wal bai' ala bai' akhihi, dan juga merusak harga dalam transaksi jual beli saudara yang lainnya. Wa kadza asyira ala syira'ihi wa kadza kullu ma yajlibu al-adawah wal baghdha bainal muslimin. Begitu pula semua yang bisa mendatangkan kebencian dan permusuhan maka dilarang, ya kan? Seperti dalam hal tanajus tadi, ya kan? Artinya pihak ketiga datang dengan tujuan menawar tapi tidak untuk membeli, ya, tapi ternyata untuk memberikan manfaat kepada penjual atau memberikan mudarat kepada pembeli. Nah, ini kan akan menimbulkan apa? Kebencian, akan menimbulkan saling membenci. Maka semua yang bisa mendatangkan kebencian, permusuhan antara seorang muslim satu yang lainnya, maka harus dijauhi. Ini faedah yang kedua, annahyu an ta'ati asbabil baghdha wa kadza kullu ma yatarattabu ala dzalika min taqati'i wa tahajjurin bainal muslimin. Larangan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kebencian, ya, entah dengan muamalah yang tidak baik, ya kan, muamalah yang istilahnya tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, tidak amanah dalam diberikan amanah, atau berdusta, atau mengingkari janji, ya ini kan diantara sebab-sebab yang akan menimbulkan kebencian, atau sebab-sebab yang akan menimbulkan saling tadabur, saling memboikot, kan ketika terjadi muamalah tidak sehat atau mungkin saling mendolimi. Ini adalah hal-hal yang harus dijauhi,
Faedah ketiga, hatul muslimin jami'an ala ayakun ikhwatan mutahabina muta'alifin. Faedah ketiga, anjuran kepada kaum muslimin secara umum seluruhnya supaya mereka ayakun ikhwah. Hendaknya mereka itu ikhwah, bersaudara. Kalau bersaudara mutahabina, mereka saling mencintai. Muta'alifina, mereka saling lemah lembut, berkasih sayang. Anjuran kepada semua muslim untuk mereka adalah bersaudara meskipun tidak satu nasab, meskipun beda nasab, tetapi ketika sudah dia muslim, saya muslim, maka berarti adalah saudara yang harus melakukan daripada hak-hak saudaranya. Kemudian faedah yang keempat, anal ukhuwah bainal muslimin taqtadi isalul khair ilaihim dab'ud darar anhum. Bahasanya persaudaraan di antara kaum muslimin, di antara konsekuensinya adalah isalul khair ilaihim, menyampaikan kebaikan untuk mereka. Yang kedua adalah daf'ud darar anhum, menolak bahaya dari mereka. Ini di antara konsekuensi ketika bersaudara. Bagaimana kita semaksimal mungkin memberikan kebaikan kepada saudara kita, dan semaksimal mungkin bagaimana kita menahan mudarat bahaya untuk saudara kita. Kemudian faedah yang kelima, annahu yahrumu 'ala muslim li akhi dhulmuhu wa khidlanuhu wa itaqaruhu wal kadhib 'alaihi. Haram seorang muslim kepada muslim yang lainnya apa itu mendolimi, menelantarkan, meremehkan, mendustai atau yang sejenisnya, maka haram. Faedah yang keenam, bayanu khuturi ihtiqar muslim li akhihi anna dzalika kafin lil muhtakir minasyarr wa illam yakun indahu syarrun siwahu. Dalam ini ada penjelasan bahayanya meremehkan saudara muslim yang lain. Ya. Karena Rasulullah mengatakan cukuplah kebusukan seseorang atau seorang itu melakukan kejelekan ketika dia meremehkan saudaranya. Hanya dalam hatinya meremehkan itu sudah merupakan bahaya. Belum lagi berarti dia memiliki kejelekan yang lebih besar dari itu. Maka meremehkan saudaranya maka adalah termasuk perkara keburukan yang harus dijauhi. Faedah yang ketujuh, anal mizan fit tafadul bainan nas at-taqwa. Bahwasanya barometer yang menjadi timbangan tentang keutamaan seorang itu utama atau tidak, mulia atau tidak, adalah tentang takwanya. Si fulan dengan si fulan, ya, di antara kaum muslimin itu yang menjadi barometer, menjadi timbangan dia mulia atau tidak, maka dilihat dari sisi ketakwaannya, bukan dari sisi jasadnya, rupanya, hartanya, kedudukannya, bukan, tapi dari sisi bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kedelapan adalah anna taqwa mahalu al-qalbu. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Ketika hati sudah bertakwa, maka akan memberikan athar, pengaruh kepada amalannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ketika seorang itu menghidupkan syiar Allah, dia sholat, ya kan? Ini kan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti hatinya bertakwa. Namun ketika seorang itu tidak menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, berarti hatinya adalah sakit atau mungkin mati, kan gitu. Maka Allah mengingatkan, maka barang siapa yang mengakukan syiar-syiar Allah, itu melaksanakan sholat ataupun syiar-syiar yang lainnya, fa inna min taqwal qulub, maka itu berarti termasuk dari ketakwaan hati. Maka takwa itu tempatnya di dalam hati. Yang kesembilan, ana taqwa fil qulub tadharu atharu 'alal jawari. Wa bi sulahil qulub yasluhu baqiyatul jasad. Bahwasanya takwa di dalam hati itu akan nampak, ya, berpengaruh kepada anggota badan. Ya.
sudah saya katakan di depan tadi, bahwasanya takwa di dalam hati itu akan nampak pengaruhnya, asarnya dalam jasadnya. Wa bi solahil qulub yasluh baikatul jasad. Ketika hatinya baik, maka jasad yang lain akan menjadi baik. Maka menjadi barometer adalah hati seseorang, qalbun. Kemudian faedah yang terakhir yang ke-10 adalah tahrimul itida' al muslimin fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Haram seorang itu mendolimi, melampaui batas terhadap muslim yang lainnya, baik dalam masalah darah, masalah harta, atau masalah kehormatan. Tidak boleh melampaui batas. Dari si mana? Darah tidak boleh ditumpahkan, disakiti. Adapun dari si harta tidak boleh melampaui batas, yaitu tidak boleh diambil, dicuri, ditipu, atau yang sejenisnya. Dari si kehormatan tidak boleh melampaui batas, maknanya tidak boleh dilecehkan, tidak boleh ghibah, namimah, atau yang sejenisnya. Ta'ala muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita baca pada malam hari ini berkaitan dengan hadis tentang larangan untuk saling membenci, saling dengki, dan pada intinya seorang muslim satu yang lain adalah bersaudara. Maka konsekuensi bersaudara adalah saling mencintai, saling lemah lembut, saling kasih sayang, tidak boleh mendolimi satu dengan yang lainnya. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.